atau kotoran itu ya, kelelawar. Ini kotoran kelelawar atau jadi cenderung asap ini dipakai untuk bikin tungku pembakaran. Nah, itu kelelawarnya tuh udah kayak laron, guys. Nah ini salah itu bersama Dr. Lutfi. Jadi di Jeling di 2003 awal penelitian. Halo guys, apa kabarnya kalian semua, para sobat Doni lovers kalian berada? Aduh, tebak kita ada di mana? Kita lagi healing di Gua Pawon di Padalarang, dari Bandung sekitar 2 jam. Nah, ini pintu masuknya guys. Tuh. Yuk. Nah, yuk kita masuk. Ini gua prasejarah ya, dengan fosil-fosil manusia purba yang udah berusia 10.000 tahun ya. Kita mau lihat ya. Nah, ini masuknya. Kamu mau Pawon? Iya, Parkir dulu sana, bayar sini. yang masuk aja kan? Iya. Oh iya. Ini masih terus ya? Parkir di sini, Bang. Ya, sini aja parkir. Oh, terus kesananya jalan. Mobil bisa mentok sampai mana? Mentok di sini, ini lakukan parkir. Ya udah bayar sekarang aja. Kurangnya saja. 2 aja. Ini nggak ngikut masuk. Ya, dan 11 ribu. Seribuan. Ya. Tunggu. Tiket masuknya itu nggak tahu nih guys, satu orangnya berapa, 5.000 ya, ini 11.000 ya, mungkin sama mobil kali, murah sih. Yuk, parkirannya nih guys, parkiran Gua Pawon nih, tiket masuknya 5.000 rupiah. Sini sudah ada premi asuransi sebesar 500 kita berdua. Oh, berarti tadi 11.000 itu buat premi ya. Jadi kita sudah di cover oleh asuransi ya. Kalian lihat tuh, ada apa, meninggal dunia, cacat, perawatan, uang bukan. Tanggal 14 Maret 2017, mendukung gerakan Cipta Lestari Gua Pawon dan Stone Garden. Oh, berarti ini satu tempat guys. Nah, ini ada balai-balai New cagar budaya Gua Pawon. Ini guanya itu saya lihat tahun berapa tadi, 47 ya Pak? Tahun
tahun 2017 itu apa itu diresmikan yang di depan itu? Cuma itu sponsor lah. Oh gitu. Di sini kan ada kaitan sama Itu pintu masuknya ya Pak ya. Nah, ini pintu masuknya. Kalau ke bawah kemana itu Pak? Bawa ke sawah, ada juga mata air. Oh mata air. Ke atas. Ini salah satu tetesan air gitu kan. Jadi kalau musim kemarau tetesan ini tidak nampak. Nah, salah satunya tinggal lewat mata air. Di dalam gelap nggak Pak? Jadi di sini tuh diceritakan lautan dulunya. Oh gitu. Ini sampai sini lautnya. Nah, jadi batas lautnya dari Jakarta sampai Indramayu. Nah, di sini ada masa-masa tertentu, ada kayak kalau Nah, cuma di sini yang menjadikan dasar bahwa dulunya lautan itu ada gempa tektonik. Itu terjadi di 27 sampai 30 juta tahun ke belakang. Makanya di sini peneliti mengatakan batu gamping. Kalau masyarakat menamakan batu kampur, tapi secara keseluruhan mungkin ini adalah terumbu karang gitu ya. Oh iya iya. Berarti ini terumbu karang ya? Iya. Jadi jelas di sini ada terumbu karang. Terus di Stone Garden juga ada fosil coral. Jadi fosil coral itu batuan yang pernah disinggahi sama hewan laut. Sini ada fosil nanti kali di atas ya. Nah di sana nanti kita akan melihat manusia prasejarah. Seperti kita lihat di sini, kenapa dinamakan Pawon. Jadi Pawon itu salah satu tempat rumah atau hunian rumah dari manusia prasejarah. Jadi arti Pawon itu, nah di dalam rumah itu ditemukan banyak perkakas. Oh, nah itu. Jadi nanti kita boleh di sana kita sambil melihat kerangkanya seperti apa, itu apa saja sih yang mereka lakukan, kan? Tadi kita cerita tentang laut, kalau di sana ada kaitan sama cipunan. Boleh Terus kita ini kalau misalnya itu masuk sama keluar lain apa ntar ke sini lagi? balik lagi di sini. Oh, Karena sama. di sini itu kalau kita lihat, nah kalau misalkan kita melihat adanya manusia prasejarah itu kan memadu. Ada yang sifatnya sementara, ada juga di sini untuk Gua Pawon sebenarnya cukup lama gitu. Karena mereka setiap memilih atau pindah tempat itu, nah mereka ada salah satu hal yang dianggap hal yang sangat penting. Pertama udah jelas air sebagai faktor pelipat utama. Terus di sini sekelilingnya jurang. Jurang itu mengakhiri tingkat bahaya dari serangan hewan buas gitu kan. Suara udah pasti masuk kan? Kalau Stone Garden itu di mana Pak? Nah, Sumber itu areanya ini kan
satu gunung, satu area. Bagian bawahnya itu adalah bawah. Nah, di Oh, puncak, berarti masih satu ini nah, lewat. ya, nah, di puncak gunung ini ada setunggal gunung. Jadi jalannya kita harus berikan buat kendaraan raya. Nah, di situ ada masjid Al Ikhlas. Dan juga ada lokasi itu yang dilakukan. Buka sampai sore aja ya malam enggak? Sebenarnya itu tergantung kepentingan atau keperluan. Memang di sini kalau ada tapi jarang-jarang Ini bau kotoran itu ya, kelelawar. ini kotoran kelelawar atau guano gitu kan. Jadi ciri khas di Gua Pawon itu pertama ya mungkin salah satunya ada kelelawar. Terus di sini ada juga banyak kelelawar. Nah ini udah tercium banget kotoran kelelawarnya gitu kan. Aduh, Awas habis hati-hati. nah ini saya bawa ini guys. Ghost detector. Hijau bersih yang Nah ini lantai utama yang dipakai oleh manusia prasejarah. Mungkin di sini mereka itu bisa istirahat di kala sekarang itu kan. Biasanya di sini dipakai untuk sebagian dari kampung foto. Tapi di sini kajian alam tentang Gua Pawon. Mungkin kalau kita melihat dari tragedi tadi, sebelum adanya stalaktit mungkin ada juga semacam kayak sesar norma kekarti yang kekar lembar gitu kan. Nah jadi bentukan ini setelah jadi daratan di situ ada tetesan keringat bumi. Nah di situ nampak jelas ada pilar atau tiang gitu kan. Nah ini salah satunya dari Gua Pawon gitu kan. ini dalamnya nggak ada lampu berarti kalau tutupnya. Sebenarnya kalau lampu ya mungkin kalau secara ininya sih tidak ada. Paling kalau memang diperlukan, contohnya misalkan di sini ada syuting layar lebar, itu bisa juga pakai genset. Ada juga strum di situ kan ada listrik gitu kan. Tinggal tergantung keperluan atau kepentingannya seperti apa gitu. Asap, jadi cembung asap ini dipakai untuk bikin tungku kebakaran. Jadi awal manusia prasejarah terungkap di sini ada orang yang sangat berjasa dari KRTB Riset Lingkungan Bandung, itu almarhum Pak Bramantio. Dari awal dari tahun 1990-an di sini ditemukan tulang-tulang hewan. Untuk pemastian tulang-tulang tersebut, nah memutuskan di area yang ditemukan fosil itu menggali hanya 60 cm. Nah di situ baru karena mereka bukan yang seharusnya, akhirnya melapor ke pemerintah, baru menerbitkan tilang Balai Arkeologi Jawa Barat. Nah di situ ada Dr. Lutfiondi sebagai peneliti gitu kan. Nah ini biasanya kalau musim hujan penuh kelelawar sampai di sini gitu kan.
kan. Cuman sekarang kan musim kemarau, mereka pindah tempat itu. Nah ini salah satu pembuktian bahwa adanya rumah mereka biasanya istilahnya suka ada semacam kayak api unggun lah. Termasuk salah satunya kalau mereka tidur gitu kan, biasanya mereka juga melihat di situ kan ada foto gambar tadi di situ. Kalau kita bikin kayak tempat camping ada tenda, kalau mereka empat pasang juga pakai Nah itu kelelawarnya tuh udah kayak laron guys. Nah ini salah satu kelelawar khas di gua-gua. Jadi beda kelelawar yang ada di gua sama yang di pohon-pohon. Jadi kelihatannya mereka itu walaupun siang hari seperti kayak tidak tidur, padahal mereka bisa saja secara bergantian gitu kan. Nah, ini jalan menuju ke tempat fosilnya. Kita ada di dalam gua. Stalaktit. Nah, kalau stalagmit yang banyak itu di ruangan yang sebelah sini, ini nampak jelas bahwa di sini ada bentukan alam dari hasil tetesan keringat bumi. Itu nampak di atas itu banyak stalaktitnya gitu kan. Nah itu bahkan kalau kita pandang sekilas, nah ini seperti kayak nenek sedang menggendong bakul gitu kan. Mana? Nah ini, jadi ini salah satu Oh ini. keajaiban alam. Ini ya. Iya. Kalau yang katanya Dayang Sumbi itu di mana? Nah sebenarnya ini ada kaitan juga dengan salah satu cerita rakyat legenda Sang Kuryang. Ini salah satu dapur dari budaya Sumbi. Iya, Gitu kan. Nah ini secara keseluruhan kalau dimasukkan ke salah satu legenda gitu kan. Ini ya yang nenek ini ya, sorong ini ya. Iya, ini seperti kayak ya kalau orang sih tidak mengatakan demikian karena kan kita sudah lama bekerja dan kita memprediksi ini salah satunya keajaiban alam yang harus kita patut syukurin lah, bahwa tidak segampang apa yang kita kirakan. Makanya kalau dibilang sejarah itu mah cerita sejarah itu sejajar dan searah gitu kan. Nah itu banyak sekali kadang-kadang anak-anak muda yang tidak paham, mereka itu seperti kayak banyak tulis atau coret-coret itu kan. Nah jadi di sini salah satu ungkapan bahwa ya istilahnya kita memandang alam itu ternyata banyak ilmu-ilmu yang belum kita pahami gitu kan. Nah ini salah satu karya yang dikaryakan oleh Balai Arkeologi Jawa Barat itu bersama Dr. Lutfi Yondri. Jadi di sini di 2003 awal penelitian itu berhasil ditemukan ada 4 kerangka manusia
sama 2017 3 kerangka manusia. Nah, jadi total yang sudah ditemukan ada 7 kerangka manusia. Jadi untuk jenisnya ini masuk ke ras Mongoloid Homo sapiens. Ini masuk di Mesolitikum. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan per kerangka itu nampak hanya 3 gitu kan. Nah, kenapa dibilang 7? Nah, di sini karena kalau kita melihat kerangka-kerangka, jadi semakin bawah itu semakin rapuh dan tidak nampak begitu jelas. Nah, di sini ada semacam kayak kerjasama antara Balai Arkeologi Jawa Barat dengan geoforensik. Jadi para dokter gigi, alhamdulillah di sini hasil mutlak yang sudah keluar itu melalui karbon, itu tes melalui gigi juga di 2003 4 kerangka 7.300 sampai 9.500 tahun yang lalu. 2017 nah yang tengah masuk di 10.000, yang paling bawah target di 12.000 tahun ke belakang. Nah, tadi kalau kita cerita tentang laut masuk di masa jutaan tahun, kalau ini masuk di masa ribuan tahun. Ini kaitan erat sama cekungan Danau Banung Purba. Nah, jadi di sini ungkapan rasa syukur kita sebagai orang yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, paling tidaknya kita mempunyai tempat yang sifatnya alami. Apalagi di sini ada salah satu alur cerita tentang manusia prasejarah. Jadi untuk anak-anak sekolah terutama, nah di sini hanya pembuktian bahwa di sini itu ada yang dinamakan si pendukungnya. Makanya kalau anak-anak di sekolah sudah diajarkan bahwa manusia prasejarah ini dikaitkan zaman batu dan tulang. Seperti halnya tadi kita menyabit nama pawon karena banyak ditemukan perkakas juga. Nah, salah satunya dari jenis batu di sini ada perkutor. Jadi perkutor itu ada kaitan erat dengan tata cara merias mayat. Nah, terus tadi kita berbicara tentang danau atau cekungan Danau Banung Purba. Jadi mereka menjelajah keluar itu lewat tepian-tepian. Salah satunya mungkin pada Larang, Kilin, Soreang, Garut, itu kan nyampe di Flores sana. Nah, jadi di sini yang terdekat adanya Garut. Di Garut itu banyak terdapat batu obsidian. Nah, mereka memilih di antara batu karena obsidian itu salah satu batu yang dikenal sebagai gelas gunung Merapi. Jadi cocok untuk mereka bikin bibik atau bikin perkakas. Di sini dibikin kayak pisau, alat serut, mata panah. Makanya untuk mengiris kulit, memotong daging itu yang mereka lebih gampang gitu kan. Nah, terus di sini selain itu ada juga kera atau monyet. Nah, dari tulang kera juga sudah mereka manfaatkan. Dari lengan PT Brata kelompok kera itu dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Contoh kecilnya mencongkel siput, itu kan dagingnya sudah dipotong, ditusuk dimakan, ditusuk dimakan, itu kan. Nah, inilah. Nah, terus di sini selain itu ada juga mereka sudah mengenal kata wadah, gerabah yang dibikin dari tanah liat. Nah, jadi mereka juga sama seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Nah, jadi intinya mereka juga membuat wadah atau perkakas itu dengan dua cara, tatap landas dengan roda putar itu kan. Nah, inilah salah satunya yang sudah diinformasikan lewat para peneliti. Ada juga di sini bahan tambahan, ada alat tanduk, bahkan tata sekalipun yang tidak berguna, sewaktu-waktu mereka membutuhkan bisa mereka gunakan, gitu kan. Selain itu juga ada yang namanya perhiasan, ada cangkang kerang, taring binatang, sama gigi ikan hiu, gitu kan. Nah, kenapa 3 jenis tadi kita sebutkan itu masuk ke kategori perhiasan? Karena pas ditemukan itu ada lubang atau bolongan, supaya mereka bisa lebih mudah memasukkan tali lah, gitu kan. Nah, itu salah satunya yang sudah kita ketahui dari karya para peneliti. Cuma di sini juga ada nilai plus. Jadi kalau istilah manusia yang di Pawon ini salah satu manusia yang sudah masuk ke manusia modern. Mereka juga sudah mengenal salah satu tradisi atau budaya. Salah satunya, nah ini tradisi penguburan yang kita lihat di bawah sana ini mengarah ke
posisi yang seperti kayak dilipat gitu kan. Nah, jadi posisi lipatan ini menggambarkan bahwa mereka itu mengingat setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu gitu kan. Nah, ini rasa syukur kita. Itu sesuatu yang mereka punya, mungkin kita tidak punya juga sebaliknya gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan rata-rata biasanya orang juga jadi kunci utamanya berarti izin dari sang pencipta untuk mereka ada. Nah itu kan. Tapi di sini juga besar kemungkinan kalau kita memaksakan menggunakan tradisi ini kaitannya pasti dengan cara kita. Nah ini salah satunya yang mereka punya. Terus di sini juga ada bekal kubur. Nah di bawah atau di pinggir kerangka itu ada tumpukan batu. Jadi mereka juga menganggap sesuatu hal yang sangat penting itu diutamakan. Makanya sepulang penjelajahan itu bawa satu atau dua gitu kan. Tapi sekarang juga kita melihat lebih ada cara-cara yang lebih memudahkan mereka. Contoh kalau kita sekarang misalkan mau beli bahan, pasti yang dituju adalah pasar itu kan. Tetap kita utamakan nilai dasarnya punya uang. Tapi bagi mereka hanya pergi ke perbatasan. Di situ dilakukanlah dengan cara barter atau tukar menukar itu kan. Nah ini salah satunya. Terus di sini juga ada juga, nah ini salah satu batu yang tersisa di bawah. Batu ini menandakan bahwa gua pohon ini pernah ambruk atau roboh. Nah makanya di sini juga untuk bisa memastikan manusia prasejarah itu entah punah atau pindah tempat, alasannya rumahnya rusak. Di sini tersisa bongkahan batu yang ada di bawah. Kenapa disisakan? Jadi untuk tingkat Holosen sudah sama. Nah, jadi ini ada kajian apakah mau dilanjut. Kalau mau dilanjut berarti ini salah satu titik yang mengakhiri tingkat Holosen gitu kan. Nah, yuk kita tinggal ke bawah. Di situ ada bagian depan rumah mereka, ada beberapa jendela di sana. Guys, ini jalannya miring. Nah ini salah satu tebing batu yang berwarna kuning. Ini menandakan air yang mengalir di saat hujan dari sumber itu. Nah, jadi untuk jatuhnya di sini. Jadi ini juga punya salah satu warna yang khaskan. Justru kalau orang-orang di luar sana itu lebih menghargai lah, karena kan di sini mereka melihat bahwa ini masa-masa yang sangat jauh. Ini juga bisa ada pemanfaatan. Salah satunya bagi para pencinta panjat tebing. Nah di sini ada hanger atau besi-besi yang sudah terpasang. Jadi kalau yang di luar sana misalkan mencari salah satu lokasi atau tempat, ya salah satu tempat untuk bisa dijadikan panjat tebing, ini salah satunya Gua Pawan juga menyediakan. Silakan
kalian yang suka itu tinggal datang, dan di sini ada hanger atau besi-besinya, tinggal kalian menyediakan alat tali dan alat yang lainnya. Bagian depan rumah kita, nampak di sini terlihat ada jendela yang pertama atau jendela yang satu. Ini nampak atau dilihat. Cuma ini terhalang sama pohon yang ada di luar sana, jadi tidak begitu jelas kita memandang ke area yang ada di bawah sana. Tapi di sini juga di jendela ketiga mungkin bisa kita melihat, dan kita melihat juga ada banyak sawah atau rumah-rumah, itu lebih jelas ke sana. Dan di situ juga kita akan menceritakan pemanfaatan dari jendela yang ada di jendela ketiga itu seperti apa. Kita ke sana. Nah ini untuk ya mungkin kalau kita melihat dengan adanya coretan atau tulisan, ini mungkin kalau diistilahkan anak-anak biasanya remaja yang nakal, dan kita juga sudut pandangnya tidak ke orang-orang yang ada di luar sana, mungkin bisa saja anak-anak yang ada di sini. Cuma di sini sebagai informasi, kita berharap karena ini salah satu situs yang sudah dilindungi, jadi kita juga mengajak ke semuanya. Jadi intinya mungkin kalau kalian misalkan melihat atau sedang kunjungan melihat ada anak kecil yang lagi coret-coret, nah mesti kalian dengan lisan yang bagus kalian juga harus memberitahunya ke anak-anak tersebut gitu kan. Nah ini salah satunya yang menjadikan bahwa di sini itu ada yang namanya vandalisme. Jadi kelihatannya nampak tidak begitu bagus itu kan. Tapi untuk sejenis ini ada satu kajian atau satu ilmu yang pernah kita dapatkan. Jadi di sini juga tidak segampang apa yang kita kirakan untuk menghilangkan tulisan atau coretan. Di sini harus ada pemahaman yang betul-betul. Pertama mungkin dinas yang ditunjuk, terus kedua juga alat yang dipakai. Jangan sampai kita berbuat baik malah sebaliknya merusak. Nah itu aja lah. Boleh kita ke jendela yang ketiga. Nah ini jendela yang kita sebut jendela ketiga. Kenapa dinamakan jendela yang ketiga? Jadi kita awal masuk dari sebelah sana ada 3 berjejer kayak jendela. Ini mungkin kalau dihitung tadi 1, 2, nah ini yang ketiga. Jadi jendela ini yang mungkin kalau dilihat dari segi pemanfaatan, kita melihat ke manusia prasejarah. Nah ini tuh ada semacam kayak memudahkan mereka memantau hewan buruan dikala mereka itu mengalami
musim kemarau karena di sini tuh ada mata air. Bisa saja di musim kemarau hewan-hewan pada minum. Nah di sini pantauannya untuk bisa dilihat dan mereka memburu hewan-hewan tersebut gitu kan. Nah terus di sini juga kalau tadi kita cerita tentang adanya curam atau jurang, mereka akan terhindar dari serangan hewan buas terutama di malam hari gitu kan. Nah ini salah satunya tempat manusia prasejarah untuk memilih tempat yang layak dan cukup lama dihuni gitu kan. Nah ini salah satunya yang mungkin Gua Pawon. Apa sih lubang ini? Nah ini lubang juga, ini lubang sebenarnya ini ada juga gua yang ada di bawah sana. Di situ ada yang namanya Gua Peteng. Jadi pembagian Gua Pawon secara keseluruhan ini adalah Gua Pawon, tapi di dalam satu areal Gua Pawon ini ada beberapa ruangan yang terpisah. Ini di bawah ini ada Gua Peteng. Kenapa dinamakan Gua Peteng? Jadi di gua ini di pas mulut guanya itu ada pohon yang menghalangi mulut gua. Jadi tidak begitu leluasa cahaya masuk, ada Jarang remang-remang. ya orang. Jarang itu kan, jarang. Nah, terus dari sini ada 100 meter itu Gua Ketuk. Itu sebenarnya Gua Ketuk juga jarang disinggahi sama orang-orang karena akses jalannya sangat sulit. Begitu juga kalau peneliti pengen melanjutkan ekskavasi mengarah ke Gua Ketuk itu harus bikin juga jalan gitu kan. Nah itu, nah, jadi di sini salah satunya terumbu tambahan. Biasanya ini pemanfaatannya. Nah biasanya tuh di sini kalau pas cahaya masuk itu lebih beda untuk orang-orang berpose atau mengambil foto gambar itu kan. Jadi keunikan gua itu jadi beda-beda di pagi hari seperti apa, siang hari termasuk di sore hari gitu kan. Nah ini salah satunya tempat yang bisa kita informasikan di areal dalam Gua Pawon ini. Kalau yang agak tepat, yang agak keramatnya sebelah mana? Nah, jadi untuk orang ada kepercayaan terhadap ini yang dikeramatkan mungkin di sini di Gua Peteng. Jadi di sana salah satu tempat jauh dari keramaian orang dan di situ biasanya dipakai untuk orang-orang berziarah. Jadi mereka juga punya keyakinan untuk berdoa, itu kan. Nah itu jadi letak arealnya ada di bawah di Gua Peteng. Bersih, nggak ada bintang satu. Jadi di sini clear, clear guys. Ini benar-benar tempat wisata. Tidak ada yang mistik ya. Ini karena perang juga ya. Ya kalau misalnya ada dia sampai sini panjang. Bisa begitu. Kalau saya merinding, dikit jangan. Oke, berarti ya kalau memang bagian bawah ya mungkin bisa saja lah. Nah, itu. Tapi ya memang apa yang dikatakan itu memang betul sekali. Contohnya misalkan kita bertugas yang ada di sini malam-malam selama 18 tahun itu ya tidak ada apa gitu kan. Yang jelas tetap kita itu punya rasa syukur dan disinilah kita banyak menimba ilmu-ilmu baik dari para peneliti sekalipun dari para pengunjung. Biasanya kalau kita ngasih satu materi ke anak-anak kami persilakan anak itu bisa melemparkan satu pertanyaan. Nah walaupun kita susah dan tidak bisa itu modal kita bisa. Fotonya bagus. Ini perjalanan di Gua Pawon sudah selesai. Nanti kalau kalian kesini, kalau butuh tour guide, cari Pak siapa? Pak Hendy, Pak Hendy. Tiap hari di sini Pak. kita tiap hari di sini Udah dari jam berapa sampai jam berapa? dari jam 7 sampai jam 4 atau
Oke, itu Jadi guys. keperluan dari para pengunjung seperti apa, sopas dari tiket masuk, bolehlah cari di nama kita Ah, atau namanya nomor WA-nya Pak Hendy saya tulis di deskripsi. Nanti kalian bisa WA kalau kalian mau ke sini. Oke, sampai di sini dulu sama Doni.